Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah. Kita sampai kepada pertemuan yang ke-12 subbab D. Kaum minoritas tidak diberi kesempatan memberi jabatan tertentu atau kaum minoritas di negara muslim apakah memegang jabatan atau tidak. Sementara tuduhan yang mengatakan bahwa kaum minoritas dalam lingkup negara muslim tidak akan dan tidak boleh diberi kesempatan untuk memegang sebagai jabatan pemerintahan. Maka para ahli jelaskan bahwa jabatan pemerintahan memiliki banyak macam dan tingkatan. Di antaranya jabatan yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Tentu saja dalam jabatan-jabatan seperti ini tidak akan ada seorang pun Nasrani maupun Yahudi yang berpikir bahwa mereka layak memegangnya. Contohnya seperti jabatan sebagai imam, khatib, muazin, pengurus masjid, dan sebagainya. Walaupun ada sebagian fuqaha yang membolehkan al-zimah menjadi pegawai pengumpul zakat. Kemudian ia berhak mendapatkan gaji, dan hal ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk puncak daripada toleransi Islam. Ada juga beberapa jabatan yang membutuhkan keahlian dalam ilmu fikih dan syariat Islam. Seperti dalam pengadilan agama, seorang hakim harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya dia harus orang Islam karena harus mengetahui Al-Quran dan hadis, serta ilmu fikih dan usul fikih. Inilah yang sulit, atau bisa juga dikatakan tidak bisa dijabat oleh non-muslim. Mungkin saja istihad dalam hal ini akan berubah setelah pengadilan disatukan antara kaum muslimin dengan non-muslim. Pengadilan juga sudah terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jika demikian halnya, bisa kita katakan bahwa orang non-Islam bisa saja menjadi salah seorang hakim jika ia memang memiliki keahlian yang memadai untuk menduduki jabatan tersebut. Tetapi pengadilan yang berkaitan dengan keluarga, awal saksiyah harus tetap dijabat oleh kaum muslimin sebagaimana yang pernah para ahli jelaskan sebelumnya. Artinya hal ini berkaitan dengan persoalan agama. Oleh karena itu, para ahli usulkan agar non-muslim memiliki pengadilan sendiri yang khusus menangani masalah mereka di bidang ini. Sementara itu, jabatan tertinggi berupa presiden atau kepala negara, apakah kaum minoritas tidak boleh menjabatnya? Pada kenyataannya, negara muslim adalah negara keyakinan, negara pemikiran dan implementasi dari ajaran Rasulullah. Negara muslim erat kaitannya dengan agama. Karena itu negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Dengan demikian tugas utama negara muslim adalah menegakkan dan membela agama Allah. Kepemimpinan negara menurut konsep Islam harus memiliki beberapa karakter yang berkaitan dengan agama. Di antara karakter tersebut ada yang tidak bisa dimiliki oleh orang Islam. Contohnya seperti pemimpinan dalam sholat. Seorang pemimpin atau hakim yang muslim, pada saat yang sama dia juga harus bisa menjadi pemimpin umat dalam sholatnya. Panglima dalam peperangan, hakim mendapat menyelesaikan persoalan sekaligus menjadi wakil Rasulullah dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Sebagaimana dikatakan oleh fuqaha, seorang pemimpin negara adalah penanggung jawab utama adalah membawa agama Islam, baik akidah maupun syariah.
ibadah maupun muamalah, dakwah kemasyarakatan maupun politik kenegaraan. Begitu juga dalam menegakkan ajaran Al-Quran dan kekuasaan. Islam adalah sebuah ajaran lengkap yang meliputi agama maupun dunia. Allah SWT berfirman, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh kepada berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Kita bertemu kembali pada bagian yang kelima. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.